Baiklah, mari kita lanjutkan video tutorial cara mengelola admin web. Video tutorial kali ini adalah video tutorial terakhir, di mana saya akan mencoba membahas lebih mendalam seluk-beluk cara mengelola admin web stipersa.ac.id. Baik, pada video tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita mengedit isi-isi halaman yang ada di menu bagian atas atau top menu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba mengetahui di mana posisi alamat ini di bagian atas ya, top bar, dan link sosial medianya nanti kita coba kita edit sesuai dengan sosial media kampus WebStipper ya. Lalu di layar di sini ada warna hijau yaitu logo aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi ini adalah yang banyak digunakan di website sekarang, baik kampus, baik website marketing dan lain-lain, di mana kemampuan website ini adalah dapat menerima pesan melalui handphone si pengunjung. Jadi mengklik tombol ini, si pengunjung umumnya sudah memiliki aplikasi WhatsApp ya. Jangan mengklik ini, nanti akan menuju ke nomor handphone adminnya website dan bisa mengirim pesan seperti layaknya kita mengirim pesan dengan menggunakan WhatsApp ya. Lalu nanti coba saya periksa lagi, saya lihat lagi. Oke, jadi ini nanti kita bahas. Oke, lalu ya di sini email. Ya, di pendaftaran, di menu pendaftaran sini bagian atas, di sini di bagian bawahnya disediakan ruang untuk mengisi form email ya dari pengunjung. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi pengunjung dapat berkomunikasi ke admin web melalui email. Jadi selain melalui pesan WhatsApp, bisa juga melalui email. Ya, dimana email tersebut nanti kita setting ke alamat email admin@stipersa.ac.id ya. Nanti kita coba. Oke, sekarang kita coba dulu. Salah satunya kita coba mengirim email ya. Oke, saya ambil contoh saja ini. Kita contoh saja. Nih, ya. Lalu emailnya, misalkan ini, dan ini pesan dari pengunjung ya. Mohon info lanjut untuk pendaftaran mahasiswa baru misalkan. Bebas ya. Nah, setelah mengisi si pengunjung, di sini ada pengaman captcha supaya nanti ini pasti manusia yang mengetik, bukan robot ya, untuk mengurangi spam email ya. Ini pengunjung harus mengklik tanda ini ya, berarti dia bukan robot. Lalu si pengunjung mengklik kirim. Nah, di sini sedang proses dan selanjutnya tampil di website. Terima kasih Anda telah berhasil mengirim pesan email. Nanti kita cek email tersebut apakah sudah masuk di admin email kita ya. Oke, selanjutnya misalkan si pengunjung ingin mengirim pesan, sama bisa melalui tampilan di laptop atau di handphone mereka masing-masing. Nah, sekarang ini kita coba yang melalui handphone ya, melalui laptop. Ya, melalui laptop di sini tinggal klik saja continue chat. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan ini saja ya, use WhatsApp web ya, karena kita menggunakan laptop. Ya, dia akan menuju
sebentar. Ya, dia akan menuju tampilan seperti ini di handphone si admin. Nah, nanti pengunjung tinggal mengetik namanya siapa, ya, alamatnya harus diisi, ya, alamatnya harus diisi, nomor telepon, dan pertanyaannya apa. Setelah itu tinggal diklik send, maka akan terkirim di handphone admin, ya. Jadi sama seperti menggunakan WhatsApp. Oke, ini saya tutup saja. Itu cara penggunaan aplikasi WhatsApp yang ada di website kita, ya. Tentu ini akan dirubah lagi setting handphonenya. Tadi kebetulan menggunakan salah satu nomor HP saya, ini harus dirubah menjadi HP untuk berhubungan ke kampus Steeper. Nanti kita harus dirubah, ya. Bagaimana cara merubah nomor kontaknya nanti saya akan tunjukkan. Baik, saya rasa cukup ini ya untuk penjelasan awalnya. Oke, kita coba klik home. Ya. Lalu kita coba cek tadi email yang dikirim. Nah, nanti email, username, dan password akan saya berikan, ya. Jadi kita mengetik ini. Kita mau ngecek email. Ya, kita coba sekali lagi. Sebentar. Ya, kita diminta memasukkan username-nya. Ini username admin. Lalu kita diminta memasukkan passwordnya. Kita coba login. Ya, kita cek. Coba di sini ada new Steeper contact entry. Nah, kita lihat di sini ternyata berhasil, ya. Pengunjung mengirim email ke admin, ya. Ini, ya. Oke, tinggal dibalas sesuai dengan alamat email si pengirim. Oke, kalau sudah, ini kita logout saja, keluar dari menu email admin. Ini kita tutup. Nah, sekarang kita masuk ke menu admin web Steeper, ya. Kita login. Oke, sudah berhasil login. Coba kita buka kembali di sini. Tadi kita mencoba mengirim email. Nah, alamat email ini harus di setting di website Steeper, ya. Menuju kemana email tersebut. Juga dengan ini, pesan WhatsApp juga harus disetting nomor teleponnya. Nah, itu ada di bagian, kita klik di sini. Dashboard sini, ya, di panel admin sini. Lalu kita cari, yaitu untuk email ini, menu ini, WP Form, ya. Di sini yang perlu kita edit nanti. Kita klik, ya. Sini sudah dibuatnya, edit kontak ini, ya, Steeper kontak. Saya beri nama settingan email ini, saya beri nama Steeper kontak. Oke, saya klik edit saja. Ya, di sini saya pilih di menu setting. Ya. Lalu di sini ada pilihan notification, kita klik. Nah, di sini yang harus diubah alamat email
yang ada di website mau diarahkan kemana. Nah, ini saya sudah buat ke admin.stipersa.ac.id. Boleh saja menuju ke email admin yang ditunjuk oleh pihak kampus. Silakan, ini bisa diubah. Ya, dia akan kirim ke email ini bisa diubah alamat emailnya. Lalu di sini juga sama, harus sama persis ya. From email kita tulis juga alamat email yang kita setting untuk menerima email-email yang masuk melalui website. Oke, setelah kita ubah, cukup hanya itu saja yang perlu kita ubah, kita save saja. Oke, kita sudah save. Ini kita tanda kali saja, kita close. Ya, tadi sudah saya tunjukkan cara merubah email, alamat email untuk menerima pesan-pesan email dari website. Sekarang untuk merubah nomor telepon aplikasi WhatsApp. Jadi pengunjung mengirim pesan WhatsApp melalui website, kita harus ganti nomor HP kontaknya. Itu adanya di, kita gulung ya, kita gulung, kita coba cari di sini di setting ya, perhatikan ya, di sini di setting, lihatnya di bawahnya tool ya, setting, lalu kita cari tulisan join chat yang ini, kita klik ya. Nah ini ya, fasilitas aplikasi WhatsApp-nya. Kita cukup mengganti nomor teleponnya saja di sini ya. Kita ganti nomor HP kampus Stiper yang sudah ditentukan ya. Ini kita ganti saja, tinggal diketik saja, diganti ya, diganti. Ini kita kembalikan dulu ya. Oke, kalau sudah kita ganti nomornya, lalu kita pilih save ya. Hanya itu untuk men-setting alamat terima email dan alamat terima pesan WhatsApp melalui website ya. Oke, sekarang kita klik saja dashboard. Sekarang kita perhatikan ke menu bagian atas ini ya, menu top up ya. Nah, di sini ada tulisan kan, di sini ini kita bisa edit ya. Mungkin ada yang kurang ya, silakan diedit ya. Ini saya sudah buatkan. Nah, ini saya buatnya di mana? Nah, ini adanya di menu ini, appearance, mirip di settingan footer ya. Jadi di menu appearance kita pilih customize. Kita tunggu. Oh, cukup lama. Ya, setelah itu ini kita gulung. Kita gulung. Kita cari top bar. Kita klik ini, top bar. Nah, coba kita klik konten. Nah, tampil di sini tulisan telepon ini, email ini. Jadi di menu ini dibuatnya ya, di top bar, di konten. Ini kita bisa edit sesuai kebutuhan. Oke, ini kita back lagi. Lalu di sini sebelah kanan sosial media, linknya belum dibuat. Oke, di sini kita klik. Pecah dia. Sini kita gulung, kita cari ke bawah. Nah, seperti di footer kemarin ya. Nah, ini tanda bintang, tinggal kita ketikkan saja link dari Twitter kampus. Caranya sama seperti mengcopy link Twitter di footer pada video tutorial sebelumnya ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ini kita coba saja, misalkan ini lagi.
Ya, kita klik ini. Nih, coba diperhatikan di sini ada link eh, Trisakti tadi terlihat ya. Oke, ini kita copy saja link dari Twitter kita atau kampus ya. Lalu kita klik di sini, lalu kita hapus ini, lalu kita klik kanan boleh, baru paste, lalu kita publish supaya diperbarui ya. Lalu coba kita klik di sini, coba kita refresh atau reload. Sekarang kita coba di link di sini ya, di Twitter ya. Kita klik. Ya, maka berhasil langsung membuka link dari Twitter kita ya. Jadi sama persis caranya pada saat mengatur sosial media di Twitter. Oke, ini kita kembalikan saja. Saya anggap caranya sudah mengerti. Oke, ini saya kosongkan, nanti diisi dengan link Twitter milik Stipper ya, Facebook juga. Jadi yang ada tanda-tanda bintang ini yang perlu bentar, ini pengaruhnya nih. Oke, kita cari lagi Instagramnya. YouTube-nya ya. Oke, ini kita publish saja. Nih ya, kita sudah selesai merubah ini. Baik, selanjutnya ini kita tutup. Kita tutup, ini kita tutup saja. Ya. Jadi ini sudah jelas ya. Letaknya ada di mana. Nah, sekarang di sini ada menu-menu ya. Ini menu-menu di sini dibuat kebetulan baru dua bagian. Ini ada dua menu dipecah ya di sini. Dua menu tentang kami ada pecahan-pecahannya. Menu akademi ada pecah-pecahannya ya. Dimana kalau yang ini berbentuk artikel-artikel, sini berbentuk page ya. Nah, di sini saya buatkan tautan populer di sini. Ini masih kosong karena ini sengaja dipersiapkan buat pengembangan lebih lanjut. Apabila nanti diperlukan menu yang baru, kita bisa buat ruang di sini ya, dan kita bisa pecah lagi. Oke, sebagai contoh saya akan tunjukkan bagaimana misalkan kita memerlukan menu baru. Terserah mau di mana kita mau letakkan ya. Misalkan saya menginginkan ada pecahan di sini, bisa di mahasiswa, bisa di sini, bisa ya. Oke, sebagai contoh misalkan saya mau memecah di dalam sub di sini juga bisa pecah lagi. Misalkan saya ambil di sini saja ya, penelitian pengabdian, yaitu misalkan berupa link artikel ya. Judulnya bukan sejarah singkat tapi ya terserah, entah artikel apa namanya. Nanti kita buat contoh saja. Saya mau tampil pada saat mengklik ini, tampil pilihan menu yang lain ya, di menu yang kita sudah tentukan. Baik, sebelum melakukan percobaan ini, kita akan membuat dulu artikelnya. Jadi sebelum membuat menu-menu ini, kita harus menentukan dulu artikelnya, baru kita buatkan menunya. Oke, kita coba. Kita buat saja dulu ini di sini. Kita post. Ya, kita buat lagi di sini. Add new. Misalkan kita beri nama artikel ini misi penelitian misalkan ya. Contoh saja ini. Ini buat pengembangan ke depan. Kalau memang diperlukan membuat halaman yang lain dan akan disisipkan di dalam menu atas ya. Ini lalu naskahnya. Naskahnya apa? Kita ambil sembarang ya.
misi penelitian, kita ambil sembarang naskah. Ya, misalkan naskah ini yang kita akan copy ya buat latihan. Kita pilih di sini. Ini judul kita ganti. Ini, lalu beritanya kita ambil di sini. Pendek ya beritanya. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya buat contoh saja. Oke, ini kita copy. Setelah itu ini kita klik kanan, kita simpan fotonya. Ini ya, kita simpan. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Ini naskahnya. Kita copy. Lalu di sini kita pilih. Saya tadi menggunakan edit paste ya, ini. Di sini saya pilih kategori apa ini. Coba kita tunggu ya. Misalkan kita masuk di bagian penelitian ya. Penelitian itu saya bikin tadi di sini pengabdian. Ya, betul ya. Ya, misalkan di sini pengabdian. Ini sudah. Lalu fotonya kita set. Kita upload. Kita masuk di picture ya. Jadi ini penjelasan tingkat lanjut ya, yang barangkali nanti ada penambahan menu. Nah, ini caranya, kita harus membuat artikelnya dulu untuk bisa ditambahkan ke menu yang akan kita tambahkan. Kalau untuk pembahasan cara mengolah website dari video tutorial sebelumnya itu sudah selesai, anggap selesai ya. Ini mana fotonya? Oke, ini kita open ya, ini lalu ini kita set picture. Oke, sudah. Ini di luar dari materi mengelola website ya, ini artikel tambahan saja ya. Ini sudah, kita publish saja. Kita publish. Nah, baik, misalkan ini kita akan menambahkan menu, submenu dari yang ada ya. Caranya kita pilih ini di admin, kita masuk di appearance ya. Di sini ada pilih menu ya, appearance, kita pilih menu ya. Setelah itu kita di sini ada pengelompokan ya. Ini tampilan pengaturan menu yang ada di website ya. Kita perhatikan di sini ya. Di sini ada home, tentang kami, segala macam. Nah, pecahannya tuh ada di samping-sampingnya ini. Ya, di sampingnya berarti ini artinya di bawah dari tentang kami. Begitupun akademi ya. Agak masuk ke dalam ini jadi pecahan dari akademi. Sementara yang lainnya dia berdiri sendiri ya. Oke. Sekarang misalkan yang artikel tadi untuk uji coba kita buat tadi untuk dimasukkan ke submenu yang baru, kita cari di post ya, bukan di sini, di post. Di post kita cari ini ya, sudah ada ya. Kita klik di sini, lalu klik saja add to menu. Ya, setelah add to menu, kita cari di bawah. Nah, maka sudah terlihat kan, ini terbentuk sendiri kan submenunya. Tinggal kita arahkan, misalkan saya ingin di bawah dari
penelitian pengabdian. Kita klik, tahan mouse-nya, geser, letakkan di sini. Ya, lepas. Ya. Lalu di sini misalkan kepanjangan, ini tulisan judulnya kita bisa edit. Nah, ini kita bisa edit, misalkan submenu tersebut ini saja, misalkan penelitian Mars, misalkan kita bisa edit ya. Oke, misi penelitian Mars misalkan. Oke, setelah itu kita klik yang tombol ini, lihatnya ini ada di bagian sini. Selanjutnya ini kita save. Nah, kita save. Lalu kita pilih di sini Stipper, coba kita reload atau replace ya. Nah, maka akan terlihat di sini kan submenu yang kita sudah bentuk tadi. Lalu kalau kita klik, ya, ini sudah terbentuk submenu baru yang tadi kita ciptakan. Jadi saya membahas ini lebih lanjut. Untuk pengembangan lebih lanjut, silakan bereksperimen ya, cara-cara yang telah saya berikan di video tutorial ini untuk menambah menu ya dan submenu. Tapi sebelumnya harus dibuatkan dulu artikelnya, artikel yang baru ya. Ini saya kembalikan, misalkan ini saya mau pindahkan, itu bukan di situ. Ini tinggal klik mouse-nya, jangan dilepas, klik kiri, lalu geser. Saya misalkan saya mau di sini, bagian sini, tinggal letakkan di sini, lepas pengaruhnya, baru kita save. Coba kita ini Stipper, kita coba replace. Ya, sudah berpindah di submenu ini ya. Dan untuk menambah submenu selanjutnya sama. Jadi kita hanya cukup mengarahkan post yang sudah dibuat ya, artikel yang sudah dibuat. Misalkan tadi itu sudah masuk kan, kita harus buat lagi postingnya. Maaf, di sini ya. Ya, di sini gitu. Oke, sebagai latihan saya misalkan ini saja ya, misalkan kebetulan di sini kita sudah buat, misalkan ini, misalkan saya mau tampilkan artikel ini di submenu ini, di submenu di menu atas ya, misalkan ini ya, kita sudah buat lagi, misalkan ini kita add to menu, kita bawa gulung ke bawah, kita lihat ini posisinya, kita mau misalkan ini di bawah ini, kita tekan mouse-nya, jangan dilepas, klik kiri, geser, pastikan dia sejajar dengan ya, ini ya, kita lepas. Nah, sudah masuk dia, tinggal kita edit judulnya biar tidak terlalu panjang agar pantas untuk dilihat di submenunya ya. Ini labelnya kita pendekkan saja, kita hapus ini. Setelah itu ini kita tutup dulu ininya ya, biar rapi, baru kita save. Ya, sekali lagi ini saya menjelaskan untuk pengembangan lebih lanjut apabila dibutuhkan submenu tambahan. Ini, oh maaf, ini tadi ada di mana? Kita cek lagi. Atau saya belum refresh ya. Coba saya refresh dulu ini. Saya refresh. Apakah sudah terbentuk dua submenu? Ya, ini dia ya, sudah terbentuk dua submenu ya. Itu cara untuk menambahkan submenu di menu bagian atas. Langkah-langkahnya ya, dicoba saja pelan-pelan ya. Ini untuk pengembangan lebih lanjut. Oke, kalau tidak diperlukan saya hapus saja latihan ini saya hapus, saya tidak perlukan ya, ini hanya buat uji coba saja. Ini saya klik, lalu saya pilih remove. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah
mengklik remove ya, jangan nanti yang kena menu yang aslinya. Ini ya, ini hanya sebagai latihan. Saya pilih ini, saya pilih remove ya, ini ya. Oke, setelah itu kita save, jadi kita simpan perubahannya. Oke, kita kembali ke dashboard. Oke, ya, jadi itulah yang perlu saya sampaikan pada pembahasan terakhir ini, yaitu penjelasan lebih jauh bagaimana cara untuk mengedit alamat email, lalu cara membuka alamat emailnya ya, beserta linknya nanti akan diberikan, lalu merubah email admin tadi ya, ini juga merubah nomor telepon untuk komunikasi via WhatsApp melalui website. Lalu juga sudah dibahas bagaimana cara, oke ini coba saya refresh ya, ini masih pengaruh yang tadi, coba ini kita refresh. Ya sudah seperti semula ya. Oke, lalu tadi mencoba ini mengisi link dari sosial media, posisinya ada di mana sudah dibahas di video tutorial ini. Jika nanti ada yang kurang jelas, tinggal diulang-ulang saja video-video di mana yang Anda merasa kurang jelas dalam pemahamannya. Tinggal diulang saja video-video yang telah saya buat. Lalu sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya memberikan video tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat dan mempermudah bagi mereka yang telah ditunjuk sebagai admin website stiperstar.ac.id. Oh iya, satu lagi yang perlu saya sampaikan, untuk foto sebaiknya jangan terlalu besar ukuran byte-nya ya. Ya, ukurannya mungkin ukuran 1280 sampai 700 berapa begitu ya. Jangan terlalu lebar. Kalau kita perhatikan di sini ukuran-ukuran yang saya gunakan selama latihan, kita coba lihat ya. Di sini untuk di web jangan terlalu besar. Nah, kita perhatikan di sini 700 kali 500 ya, jadi jangan terlalu besar ukuran fotonya ya. Lalu untuk header kita bisa gunakan lebih besar lagi. Misalkan kita coba perhatikan ya, coba kita buka lagi di sini, kita masih belum keluar. Oke, coba kita perhatikan di media. Hal-hal yang kecil-kecil ini perlu saya jelaskan supaya tidak memakan ruang penyimpan. Seperti misalkan untuk digunakan header pada bagian atas tiap-tiap halaman ya. Misalkan ini oke, ini dibuat dimensinya kelihatan di sini ya, sekitar sekian ya. 1365 dikali 634 pixel ukurannya ya. Kalau header ya usahakan kita memotongnya memanjang ya, memanjang. Lalu kalau misalkan kalau untuk foto-foto berita ya seperti potret ukuran segini lah ya. Ini kita bisa ambil contoh misalkan ukurannya, nah ini kita coba klik ya, ini ukuran kecil. Nah misalkan sekian cukup lah, 600 kali 400 ya, dalam men-setting ukuran foto-foto yang nanti kita akan pasang di website kita ya. Oke, kalau sudah saya coba logout. Baik, saya rasa cukup penjelasan video tutorial cara mengelola website. Ya, jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas di penjelasan video ini, ya silakan nanti untuk menghubungi saya.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa lagi. Salam hormat saya dari Rudy Normal. Terima kasih.